Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi juga Pak Chandra selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kenalkan kami dari kelompok satu. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Ya, saya sendiri Arafi Arif Bafkar selaku moderator di sini. Saya Najwa Bakiatus Solihah. Saya Tarisa Nurul Ramadhani. Nah, yang pertama di sini ada definisi MSDM. Sesuai dengan penjelasan di atas, MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan dan optimalisasi sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Nah, maksudnya MSDM ini adalah cara atau proses untuk mengelola orang-orang atau karyawan-karyawan dalam suatu organisasi agar bisa bekerja dengan baik dan juga membantu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, MSDM ini tidak hanya soal mengatur, tetapi juga memilih orang yang tepat, mengembangkan kemampuan mereka untuk membuat mereka nyaman dalam bekerja. Intinya MSDM ini adalah suatu organisasi yang berperan penting dalam memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki orang yang tepat, di posisi yang tepat, dan juga mampu bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Oke, selanjutnya ada tujuan MSDM. Jadi, tujuan MSDM ini secara tepat sangatlah sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada tahapan perkembangan yang terjadi pada masing-masing organisasi. Jadi secara lebih rinci, tujuan MSDM ini yang pertama itu mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan, yang kedua meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan, lalu ada meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja, selanjutnya membuat karyawan merasa puas dan nyaman dalam bekerja, lalu menjaga hubungan kerja yang baik, dan juga membantu organisasi mencapai tujuan. Jadi intinya tujuan dari MSDM ini yaitu supaya organisasi punya karyawan yang tepat, mampu, dan bekerja dengan maksimal. Kemudian yang ketiga ada fungsi MSDM. Nah, fungsi MSDM ini adalah mengelola tenaga kerja dalam organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Nah, fungsinya ini meliputi perencanaan, kebutuhan tenaga kerja, proses rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai, serta pelatihan dan pengembangan guna meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh karyawan ada dua jenisnya, ada fungsi utama dan juga fungsi praktisnya. Yang fungsi utamanya ya ini ada perencanaan secara umum, mungkin untuk menentukan beberapa dan siapa karyawan yang dibutuhkan, terus kemudian melakukan pengorganisasian, mengatur tugas dan juga posisi kerja karyawan tersebut, terus pengarahan, membimbing dan juga memberi motivasi, dan juga pengawasan atau mengecek dan menilai hasil kerja. Nah, ada fungsi praktisnya atau fungsi di lapangannya. Apa aja? Ada rekrutmen dan seleksi, mencari dan memilih karyawan yang cocok, pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kemampuan karyawan, penilaian kerja, melihat bagus atau enggak kerja karyawan tersebut, kemudian kompensasi atau memberi gaji, bonus dan juga tunjangan, serta hubungan kerja atau menjaga hubungan baik antara karyawan dan juga organisasi. Oke, selanjutnya itu ada ruang lingkup MSDM. Nah, ruang lingkup MSDM itu adalah semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan karyawan dalam suatu organisasi yang di tempat pekerjaan tersebut. Jadi, dari mulai karyawan masuk sampai keluar itu dikelola oleh si MSDM tersebut. Nah, di sini ruang lingkupnya ada 9, yaitu perencanaan sumber daya manusia, yang dimana perencanaan ini adalah si MSDM ini menentukan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, juga kualifikasi apa yang diinginkan dari si organisasi tersebut. Jadi itu tahap perencanaan. Yang kedua itu ada tahap rekrutmen dan seleksi. Nah, ini adalah tahap di mana mencari calon karyawan dan
seleksi itu adalah memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan si organisasi tersebut. Terus yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan pengembangan ini adalah si karyawan tersebut diberikan pelatihan supaya memiliki kemampuan yang dan keterampilannya yang meningkat gitu. Terus yang keempat ada penilaian kinerja. Nah, di sini penilaian kinerja itu adalah si MSDM tersebut menilai bagaimana hasil dari karyawan tersebut selama dia bekerja. Apakah sudah sesuai dengan target, apakah sesuai dengan apa yang sudah dikualifikasikan gitu. Terus yang kelima ada kompensasi dan tunjangan. Nah, kompensasi dan tunjangan ini berkaitan dengan gajinya si karyawan, seperti gaji, terus bonus, terus fasilitas-fasilitas lainnya seperti tunjangan juga biasanya gitu. Agar si karyawan tersebut juga semangat dan merasa dihargai dalam bekerja di organisasi atau di uh, tempat kerjanya tersebut. Yang keenam ada hubungan industrial dan ketenaga kerjaan. Nah, di sini em, si organisasi itu harus memastikan lingkungan kerjanya itu aman, terus juga tidak membahayakan karyawan lainnya gitu. Terus selanjutnya ada kesehatan, keselamatan, kesejahteraan. Nah, di sini juga si organisasi tersebut harus bisa menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan si karyawan tersebut. Terus juga ada pemutusan hubungan kerja. Nah, biasanya kalau tidak sesuai dengan kualifikasi atau tidak sesuai target ini bisa di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Terus juga yang terakhir ada integrasi MSDM dengan strategi organisasi. Jadi MSDM ini harus terintegrasi dengan strategi organisasi tersebut sejalan dan searus gitu. Selanjutnya ada perbedaan MSDM dan HRM. Sebenarnya eh, MSDM dan HRM ini nggak ada bedanya karena yang bedanya itu adalah dari istilahnya aja. Kalau MSDM itu manajemen sumber daya manusia, itu menggunakan bahasa Indonesia, dan HRM itu Human Resource Management, itu dari bahasa Inggris yang secara fungsi itu tidak ada beda. Terus juga keduanya sama-sama membahas tentang bagaimana mengelola karyawan atau organisasi itu. Oke, yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan ilmu yang berfokus pada pengelolaan dan pengoptimalan sumber daya manusia dalam organisasi agar dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, melalui berbagai kegiatan seperti perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hingga evaluasi kerja. Sementara itu, HRM atau Human Resource Management pada dasarnya memiliki konsep dan fungsi yang sama dengan MSDM. Berikut daftar pustaka kami ambil, yang kami ambil sebagai referensi untuk menjadi bahan presentasi kali ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.